multiple life. Jadi istilahnya kita lebih fokus ke join life-nya itu seperti apa. Nah, oke. Nah, di sini status join life kemarin mungkin perlu diingat lagi sama adik-adik, ada 2 status ya di multiple life ini, yaitu status join life dan juga status last survivor gitu. Nah, untuk status join life sendiri, sebelum ke situ mungkin adik-adik perlu ingat kalau status tertanggung gitu, itu bisa istilahnya bisa dilihat gitu kapan dia survive-nya, kapan dia gagalnya. Nah, khusus untuk yang join life ini dia akan survive terus ketika bagaimana kemarin ada yang ingat? Kalau join life itu survive-nya ketika bagaimana? Kalau semuanya kan kalau multiple life sekali lagi tidak hanya satu orang yang ditanggung ya. Jadi kalau di sini kasusnya kita 2 orang gitu. Nah, kalau misal join life, dia berstatus survive kalau, istilahnya tidak ada yang meninggal gitu ya, kejadiannya dalam rentang yang kita amati. Entah itu nanti ada berjangka atau ya dalam seumur hidup itu, tapi ya biasanya kan ditetapkan batasan ya. Tapi kalau misal dia gagal gitu, dikatakan failure gitu, kalau misal salah satu dari yang tertanggungnya itu meninggal gitu, entah si X atau si Y, ya berarti status si join life itu kita katakan gagal. Tapi kalau apa namanya, untuk yang last survivor kemarin, dia dikatakan gagal itu kalau misal ada apa kemarin, ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Nanti dicek lagi. Minimal 1 tertanggung masih hidup, Bu. Iya, jadi minimal 1 tertanggung masih hidup. Kalau yang satunya untuk yang dia survive, kalau semuanya ini ya meninggal ya. Ya, Bu. Oke, nah itu. Nah, makanya di sini kita ingat lagi definisi itu, lalu kita mungkin kemarin juga ada latihan ya, latihan yang saya berikan ke adik-adik terkait fungsi-fungsi yang terkait join life itu. Nah, nanti silakan dikumpulkan, tapi nanti mungkin gabung dengan case study 2 yang saya ini kan ya, yang saya minta ke adik-adik di akhir nanti. Nah, makanya di sini di awal kita ingat lagi gitu ya, FTX kemarin T besar ini menandakan bahwa dia join live ya. Jadi sebenarnya bisa adik-adik tuliskan T besar X, atau kalau di referensi yang si quantifying risk yang acuannya PAI itu biasa dituliskan sebagai F besar TXY kecil gitu. Coba saya perbaiki dulu pennya ya. Di sini ada XY di sini, XY yang jadi subscript TXY ini. Aduh, sebentar saya perbaiki pen dulu ya. Saya izin dulu, mungkin bisa dibaca-baca dulu slide ini. Nanti saya perjelas lagi. Bentar. Karena agak error ini pen tab saya. Bentar ya.
Oke, sepertinya pentap saya patah deh yang di ujung, jadi mohon maaf nanti mungkin saya lengkapi dulu dengan gini saja, gini, saya ada ide. Kayaknya langsung saya inikan saja di di notasinya ya. Nah, gini, daripada saya coret-coret karena pentap saya bermasalah, jadi gini. Nah, jadi sebenarnya adik-adik bisa tuliskan seperti ini. Itu sama ya, ini sama dengan F T besar, aduh duh duh. Nah, T besar dari si X. Kalau adik-adik nanti ketemu gitu, misal notasi di buku gitu, dua hal ini sama gitu ya. Ada yang menyatakannya TX underscore XY atau underscore, maksudnya subscript ya, itu sama dengan FT besar. Tapi kalau di Bowers memang dia pakai T besar saja, gitu. Oke ya. Nah itu kalau adik-adik ingat itu adalah distribusi gabungan untuk TX dan TY dengan status join live. Itu notasinya ya, adik-adik ingat. Lalu di sini kalau sebelum kita masuk ke join live kemarin, kalau adik-adik ingat ada distribusi gabungan gitu ya dari variabel TX dan TY, kita notasikan demikian, TX TY dari TT gitu. Terus jika diketahui si TX dan TY itu independen, jadi sisa usia tadi si TX dan TY dari individu X dan individu Y itu independen, kita bisa istilahnya sederhanakan ya. Jadi si FT yang join live itu berarti bisa kita tuliskan sebagai 1 dikurang survivalnya, survival bersama gitu. Tapi kalau gara-gara si independen, si TXTY-nya berarti kita bisa tulis survivalnya itu sebagai perkalian dari survival masing-masing. Jadi 1 dikurang TPX dikali TPY gitu. Lalu untuk yang bentuk kedua FT, jadi istilahnya di sini kumulatif join live-nya itu bisa kita cari dari berbagai nilai ya. Jadi tergantung nanti mungkin nilai yang diketahui gitu. Nah untuk yang distribusi bersama, untuk yang distribusi kumulatif join live itu juga bisa kita cari dengan definisi distribusi kumulatif bersama ya. Jadi ini kumulatif X-nya, kumulatif Y kita kurangi dengan distribusi kumulatif bersama. Nah, kalau berlaku independen berarti yang di sini untuk distribusi kumulatif yang bersama dari TXTY itu kita bisa tuliskan sebagai TQX dikali TQY karena dia independen. Seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk independen itu adik-adik bisa gunakan lebih mudah dengan catatan yang mengetahui peluang dari masing-masing TX ataupun TY-nya. Nah, makanya di sini juga penegasan lagi kalau kasus independen berarti kalau kita cari peluang ini kemarin ingat definisinya seperti apa? Kalau TPXY itu ya berarti ya peluang hidup si X dan si Y itu akan tetap survive pada X plus T dan Y plus T tahun gitu ya. Jadi tinggal istilahnya dua-dua orangnya itu ya. Nah itu kita dapatkan dengan mengalihkan peluang masing-masing dari si individu X dan si individu Y-nya itu. Oke jelas ya sampai situ saya rasa pekan lalu juga sudah disampaikan gitu. Nah terus di sini tentunya selain tadi kumulatif function dari join live, ada beberapa distribusi lain yang perlu kita kenal gitu ya, yaitu fungsi densitas juga dan fungsi survivalnya dan juga laju mortalitas dari si join live tadi. Karena ya beda ya, karena join live itu kalau adik-adik ingat definisinya si TXY atau T besar itu adalah apa? Minimal dari si TX dan TY. Berarti kan ya akan berbeda dengan distribusi gabungan yang pernah kita kenal gitu. Nah, makanya di sini ini saya ambil dari Bowers, mohon maaf belum sempat saya tulis ulang gitu, jadi saya hanya screenshot saja dari Bowers. Ada nanti bisa cek di Bowers ya. Nah, ini adalah definisi survivalnya
fungsi bersama gitu, kalau kita punya densitas bersamanya, ya kita integralkan terhadap masing-masing, variabelnya gitu. Istilahnya ke Tx dan juga Ty. Ya ini saya rasa definisi survival pada umumnya ya, adik-adik sudah tidak asing lagi hubungan si fungsi survival dan juga fungsi densitas itu seperti apa. Lalu di sini pun bagaimana kalau kita cari si densitasnya join life gitu. Nah ini dengan hubungan dengan survival tadi yang kita kaitkan dengan densitas bersamanya, kita peroleh bahwa untuk densitas join life-nya itu adalah integral dari densitas bersama masing-masing ya. Nanti istilahnya ini kan kalau adik-adik perhatikan ini sebagai apa ini? Ini kan sebenarnya juga marginal ya, marginal dari survival-nya si masing-masing. Kalau ini si Tx, kalau ini si Ty gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan densitas bersama, nah kita bisa cari dari Maaf Bu, permisi integral. Bu. Ya, Slide-nya tidak berubah Bu. oh slide-nya tidak berubah. Iya Bu. Oh ya, coba. Oke. Sudah ke densitas, Dek. Oh ya sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, coba aku cek lagi. Muncul slideshow-nya tidak? Iya Bu, di slide show fungsi densitas status Bu. Oh ya. Ini halaman 8 kah? Yang terlihat di adik-adik halaman berapa? Sekarang. Halaman 8 Bu. 8 ya, cocok ya. Nah ini di sini. Jadi di sini sekali lagi yang paling bawah ini menyatakan densitas join life, tapi yang atas ini yang 2 ini hanya mengingatkan adik-adik terkait hubungan survival gabungan dengan densitas gabungan itu seperti apa gitu. Ini yang dijelaskan di sini. Tapi yang paling bawah sekali lagi ini adalah baru yang di judulnya itu. Jadi fungsi densitas dari join life itu kita bisa bilang sebagai apa ini? Kalau kita perhatikan ini kan juga definisi dari survival marginal gitu kan. Jadi di sini kalau adik-adik perhatikan densitas bersama tapi kita jumlahkannya T sampai hingga tapi hanya terhadap si V. Berarti kan ini sebenarnya survivalnya si siapa? Survivalnya si X, ini juga si Y gitu. Jadi tinggal adik-adik perhatikan bentuknya saja ya. Terus next ke halaman 9. Semoga sudah terlihat yang halaman 9, Dek. Belum Bu. Oh belum. Belum. Sekarang juga belum, Dek. Oke, coba saya entire screen saja berarti ya. Kayaknya harus keluar dulu baru masuk dulu. Stop. Sebentar ya. Saya share entire screen saja. Oke, apakah sudah kelihatan yang halaman 9? Ibu. Oke. Nah, di sini adik-adik, jadi selanjutnya, nah ini juga coba. Nah, di sini juga kalau adik-adik perhatikan ini juga sama, ini sekali lagi juga notasi densitas join life ya. Jadi ini juga untuk join life gitu, TXY selain tadi 2 penulisan tadi ini pun juga sama. Jadi tidak usah bingung gitu, oh ini tuh maksudnya punyanya join life gitu. Nah, terus bagaimana? Oh, di sini juga kita bisa tuliskan, ini juga definisi dari ini ya, dari yang tadi CDF yang sebelumnya kalau kita turunkan masing-masing, nah itu sebenarnya dapat yang ini gitu. Jadi sama aja. Jadi kayak banyak jalan menuju Roma. Jadi ini banyak cara untuk mendapatkan si fungsi densitas status join life. Selain yang satu formula yang tadi. Nah, kalau ini kita berangkat dari yang tadi, yang CDF yang di halaman pertama yang pernah saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau kita turunkan masing-masing tadi yang CDF, nah kita peroleh, oh ini untuk
PDF-nya join live itu ya bisa kita jumlahkan PDF-nya TX, PDF-nya TY, tapi masih kita kurangi dengan PDF gabungannya gitu ya. Jadi tetap kita gunakan istilahnya ya gabungannya kita pertimbangkan gitu ya kalau untuk yang join live ini. Nah, untuk yang next-nya, nah ini tinggal diingat deh, mungkin adik-adik pernah kenal dulu di awal gitu terkait kalau densitas itu merupakan TPX dikali mu XT. Nah, ini sama saja, hanya ya bentuk lain saja ya. Sekali lagi itu tadi banyak jalan untuk kita dapat nilai densitas dari si join live ini. Jadi tidak hanya kita mungkin hanya dari survivalnya, tapi bisa juga dari CDF-nya, dan juga di sini kita ingat lagi hubungan si TPX dan juga laju itu kan ya, laju kematiannya seperti apa. Nah, kalau kita kalikan kan sebenarnya ya dapat fungsi densitas. Itu dulu saya rasa juga pernah dibahas. Jadi ya ini hanya mengaitkan yang pernah kita dapatkan gitu ya. Terus ini juga sama. Nah, nanti next-nya, nah ini kalau independen tadi yang paling belakang gitu, berarti sebenarnya fungsi gabungan densitas gabungannya itu bisa kita tuliskan juga sebagai TPX mu XT juga gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan berarti FTX yang di belakang tadi sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai mu UPX dikali mu X plus U dan juga dikali VPY dikali mu Y plus V gitu. Jadi kalau kita sederhanakan bentuk ini yang di belakang ini kita substitusi dengan yang ini dalam U dan V, nah itu kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu TPY dikali TPX dikali mu XT ditambah mu Y plus akan berlaku gitu. Tapi sekali lagi jika keadaannya TX dan TY itu independen untuk mencari densitasnya. Tapi kalau tidak independen ya berarti kita harus integralkan masing-masing dari si kedua fungsi densitasnya, densitas bersamanya seperti apa gitu. Jadi saya rasa yang ya ini kondisi independen ini juga penting ya adik-adik perhatikan. Oh, kalau independen memang ya kita bisa lebih sederhanakan tuh pencarian si densitas status join live-nya. Nah, terus diingat-ingat kembali bagaimana hubungan FT. Ini kan sebenarnya ya kalau kita perhatikan ini kan ya FTX dikali FTY gitu kan, tapi FTX dan FTY-nya kita bentuk dalam TPX mu XT gitu. Jadi ya sudah tinggal sama saja dan keluarkan ya sama aja. Itu untuk densitas join live-nya, jadi ada mungkin 3 cara gitu, bisa dari survivalnya, bisa langsung ke densitasnya masing-masing, terus kalau independen ya kita bisa dekati dengan TPX mu XT gitu ya. Terus di sini yang kedua, yang selanjutnya adalah laju mortalitasnya atau mu. Mungkin adik-adik tidak asing lagi, atau hazard ya. Biasanya mungkin secara umum kita perhatikan, tapi untuk di asuransi jiwa biasanya memang dibilang laju kematian. Karena kenapa? Ya risiko yang kita amatikan sebenarnya ya kapan seseorang itu meninggal gitu ya. Kapan ya tertanggung itu meninggal. Makanya ya dibilang dia laju kematian gitu. Tapi kalau untuk hal lain biasanya laju kegagalan, tergantung eventnya apa gitu. Terus di sini makanya sama sebenarnya adik-adik. Jadi seperti definisi hazard atau hazard function atau laju kematian di single life ya. Jadi di sini adalah FT besar, berarti kan ini densitas bersamanya, densitas bersama dari join life ya. Itu dibagi dengan 1 dikurang ya CDF join life, atau ini kalau adik-adik ingat ya ini adalah survivalnya si join life itu. Jadi di sini ya sama saja dengan biasanya ya, rasio dari densitas dibagi dengan survival gitu. Nah, kalau independen, nah ini lebih sederhana lagi. Jadi kalau lajunya atau istilahnya TXTY-nya independen, berarti lajunya itu
bisa kita cari laju bersamanya ya, laju untuk join live-nya itu bisa kita dapatkan dari penjumlahan laju masing-masing. Jadi sebenarnya kan ya kita bisa cari ya lajunya masing-masing itu seperti apa, misal TX itu seperti apa, TY itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu misal densitasnya si TX itu berapa, terus CDF-nya si TX itu berapa, nah itu kan tinggal kita rasiokan saja. Nah itu kan mudah juga gitu. Nah itu boleh gitu kalau memang independen tinggal kita jumlahkan. Karena saya rasa adik-adik sudah familiar ya di single life gitu terkait TXTY itu seperti apa untuk masing-masing functionnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini terkait courted future lifetime untuk status join live. Jadi di sini ada peluang status join live T besar ya atau TXY atau T buka kurung XY gitu, dia antara K+1. Jadi peluang dia meninggal dalam waktu K sampai K+1 itu kita bisa tuliskan sebagai, ya ini definisi peluang ya, jadi kumulatifnya si T kurang dari sama dengan K+1 kita kurangin dengan kumulatifnya T kurang dari sama dengan si K. Nah kita bisa tuliskan, jadi kan kita dapat peluang di titik tersebut gitu ya, di antara itu gitu. Nah, makanya dengan notasi yang sudah kita kenal sebelumnya, berarti kita bisa dapatkan hubungannya. Jadi kalau ini kan sebenarnya apa ini Dek? Ini kan kumulatif ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Tapi kalau kita bentuk dalam P tadi kalau ada ingat ini kan survival ya. Berarti kan ya sebaliknya gitu. Ini ya cuman peluang saja sebenarnya. Ini ya peluang dia survive sampai K kita kurangi peluang dia kedua tertanggung ini survive sampai K+1. Nah itu kita selisihkan ya dapat hal yang sama. Nah ini nanti mungkin adik-adik bisa coba bagaimana menuliskannya mungkin dalam per masing-masing gitu. Misal kita hubungkan dengan KPX, KPY gitu, itu seperti apa. Nah nanti bisa adik-adik jabarkan. Saya harapannya bisa saya tuliskan, tapi gara-gara ini mungkin saya coba di pakai equation deh, karena tidak bisa pakai pen. Nah, kira-kira coba kita cari bentuk lain gitu dari ini, mana tahu bisa kita turunkan gitu ya dari bentuk lain itu. Kalau adik-adik ingat, coba ini saya tambah ya di sini. Nah, kira-kira ada hubungan nggak ya dari si KPXY dan juga K+1 PXY gitu? Bisa kita hubungkan tidak menurut adik-adik? Jadi kita bisa bentuk lain gitu. Karena mungkin kadang peluang ini, join live ini ya itu tadi hubungannya banyak gitu ya. Jadi kita bisa cari dari berbagai cara gitu. Tapi kalau mungkin pertanyaan yang memicu atau men-trigger gitu ya. Itu kira-kira dua hal ini tuh bisa kita hubungkan kayak ya dengan peluang-peluang yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Kalau saya tuliskan mungkin saya ini kan ya kayak copy. Kelihatan tuh Dek, ini Dek, aku copy ini. Iya, Bu. Nah, jadi di sini misal kalau kita punya ya nih hubungan dua hal ini kira-kira bagaimana? Kalau mungkin adik-adik ingat dulu, misal saya punya 2 PX gitu, itu kan bisa kita tuliskan sebagai apa? PX dikali PX plus 1. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah kita bisa hubungkan gitu? Misal yang kanan ini kan berarti yang lebih banyak yang kanan ya. Apa saya bisa buat jadi yang kiri gitu? Bisa kan ya? Bisa Ibu. Jadi apa itu? KPXY ya kan ya? Terus kita kali dengan apa? PXY. Dengan P XY. PX. PX-nya apa? Apa? PX plus
KPXY dikali apa ini, Dek? Menurut kalian? K ya, karena kan min 1 toh. Dan Y-nya juga ditambah apa? Ingat tidak? K. Betul? Oh, berarti dua-duanya ditambah K, Ibu? Iya. Oke? Nah, terus dari bentuk ini berarti bisa kita tuliskan sebagai yang lebih sederhana ya. Berarti kan ada hal yang sama nih. Ini saya copy. Karena peluang kalau kita amati di kalau kita amati di waktu ke K, berarti kan ya tidak hanya X saja yang ditambah, tapi Y-nya juga ditambah toh. Kenapa ini tidak masuk equation? Nah, berarti ini bagaimana? 1 dikurang 1 dikurang apa? PX tambah K, Y tambah K. Oke. PX tambah K. Y tambah K. Atau sebenarnya ini bisa kita tuliskan sebagai apa sih, Dek? Kalau ada ping di sampingnya ini 1, berarti kan sebenarnya bagaimana dia? Boleh kita bentuk lagi, misal kita tukar gitu boleh nggak sih? Bisa nggak? Misal di sini ini ya, saya copy di sini. Bukan enggak masuk equation ya. Nah, ini kan yang belakang ini kalau ada diperhatikan sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai apa? Bentuk lainnya. Jadi ini kita cari bentuk lain ya sebenarnya. Maaf ya, saya agak pilek jadi agak sentrap-sentrup. Apa tuh? Kalau kita bentuk jadi KPX sebenarnya sama saja, tapi kita lihatnya K plus 1. Ini K, terus ini P, terus yang kanan kira-kira apa, Dek? Nilainya sama nggak? Bisa nggak seperti ini? Menurut kalian sama nggak nilainya antara yang saya tulis dan di atasnya? Nah, ini sama tidak nilainya? Nah, itu. Saya hapus deh. Nah, biar lebih besar. Oke? Atau coba bisa nggak sih ini senilai tidak ya? Kalau dari sini pun sebenarnya kalau saya skip dulu itu ya, sebelum nanti mungkin adik-adik cek apakah cocok sama. Kalau sampai sini bisa ndak kita buat jadi key gitu, dalam key. Ini kan sebenarnya juga key ya, 1 dikurang ini. Iya tidak? Iya, Bu. Nah, makanya di sini juga bisa saya tuliskan di sini nih. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita tuliskan sebagai apa tuh? Key ya. Nah. Oke. Nah, itu.
Tapi ini nanti coba dicek dulu deh, merah-merah dulu. Nanti saya cek ulang. Tapi harusnya sama. Nah ini, bisa kita ingat-ingat hubungan-hubungan. Jadi selain ini tadi, kalau kita mau cari, peluang meninggal gitu, dari usia siapa, si tertanggung join life itu dari K sampai K+1, sebenarnya kita bisa, dapatkan dengan 3 atau 4 ya, 4 rumusan ini gitu maksud saya. Jadi, ya itu sebenarnya kita gunakan hubungan-hubungan yang sudah pernah kita, pelajari sebelumnya gitu. Jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, eee, rumit gitu, seperti yang kemarin saja. Nah ini coba nanti yang merah ini saya cross check dulu apakah atau adik-adik nanti juga cek ya di Bowers ataupun di mana, apakah bisa saya katakan si peluang join life meninggal K sampai K+1 itu sama seperti yang di bawah ini atau tidak gitu. Kalau sama bisa jadi kita akan gunakan 1, 2, 3, 4 hal yang sama ini ya. Oke. Nah terus next-nya Quartet kan sebenarnya ya itu ya, bedanya dengan yang sebelumnya, kalau quartet kan dia diskrit gitu. Jadi memang amatannya ya, terhadap pembaca yang diskrit, sisa waktunya kita amati, secara bulat gitu ya, tidak kontinu seperti yang sebelumnya. Nah di sini makanya, untuk tadi, sama seperti yang tadi ya, jadi di sini yang paling bawah tadi sebenarnya menggunakan hubungan yang ada di slide selanjutnya ini. Q(X plus K) dan Y plus K itu sama dengan 1 dikurang PXK dan juga Y plus K gitu. Ini hanya menjabarkan lagi. Nah dari sini pun adik-adik juga bisa mendapatkan banyak hubungan gitu ya, kalau kita hubungkan dengan mungkin, peluang-peluang yang individu gitu, kalau dia independen ya, tapi kalau independen kira-kira gimana? Misal kita, asumsikan mereka independen. Saya tambahkan ya, di sini berarti kalau independen untuk cari ini ya. Berarti gimana tuh? Bagaimana kalau independen tadi? Titik 2 di sini Dek, maksudnya, itu tuh ya membagi atau membedakan saja usianya, karena kan biasanya usia ya 1 digit atau 2 digit toh, jadi ada titik 2-nya di situ. Seperti jarak. Kalau di notasi tanpa detail ini biasanya kan ya X saja digabung, tapi kalau misal ada tambahan waktunya biasanya memang ada titik 2-nya. Jadi jangan bingung ya. Jadi di sini coba. Kalau independen berarti gimana? Ini kenapa tidak hilang ya? Gimana ini? Terus saya copy saja 1. Nah, saya copy dulu deh. Nah ini 1 dikurang kalau independen berarti tadi PXY itu kan bisa jadi, kalau tadi ada ingat TPXY itu kan jadi TPX dikali TPY. Berarti kan kalau ini berarti jadi P apa? X plus K Dikali P, Y tambah K? Iya, dikali P Y tambah K, ya kan? Bisa seperti itu kan kalau independen. Kita bisa tuliskan seperti itu karena ini independen. Nah, terus next-nya bagaimana? Kalau kita cari hubungan lain gitu ya. Misal kita mau bentuk dalam apa ya, biasanya di sini kalau saya perhatikan dalam Q saja gitu. Berarti gimana? Misal kita mau bentuk si ini Q(X plus K, Y plus K),
Nggak mau lagi. Ini saya copy ya lagi di bawah. Ini saya hapus biar agak besar. Nah, ini kalau independen berarti apa ini? Yang depan ini berarti kan bisa saya tuliskan sebagai 1 dikurang, enggak deng, bukan independen tapi maksudnya fungsi peluang ya. Q X plus K gitu ya. Nah, dikali apa? 1 dikurang, aduh, 1 dikurang apa dek? Q Y plus K gitu ya. Nah, terus kalau kita bentuk lagi jadi apa ini? Ini aljabar saja ini. Bisa disederhanakan. Atau kita kalikan dulu. Diapakan ya? Diapakan kira-kira? Kita bisa kalikan ya. Gimana tuh berarti? Apa hasil pengalikannya? 1 dikurang min kui Y tambah K. Ya. Coba aku ini dulu ya. Oke, terus ditambah dikurang juga Kui X tambah K. ya. Ditambah ya. Ya, ditambah kui X tambah K dikali kui Y tambah K. Oke. Terus jadi apa? Lebih sederhananya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 1 dikurang 1 habis ya. Berarti plus. Berarti Q Y tambah K terus ditambah Q X ya. Cocok toh? Betul, Dek? Betul, Bu. Terus dikurang yang paling belakang ini. Nah, ini jadi sebenarnya bisa nah, ini tinggal saya tap ya. Saya taruh bawah deh. Nah, ini. Ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan yaitu tadi sisa apa peluang dia meninggal di antara K dan juga K plus 1 gitu ya. Oke, jelas ini ya. Jadi kalau independen ya sekali lagi deh. Jadi kalau tidak independen ya harus kita cari gabungannya seperti apa dari densitas bersamanya. Tapi kalau independen kita bisa memanfaatkan yang masing-masing. Oke, terus next-nya, nah ini Anda juga tidak asing saya rasa ada ini apa namanya? Ini apa nih maksudnya berarti ya? Kalau kita ke join live gitu. Ini berarti bagaimana tuh? Peluang K sama dengan K. Berarti kan ya peluang si kurtetnya atau sisa usianya itu sama dengan K usia gitu. Misal ya sisa usianya misal 3 gitu, 3 tahun ke depan itu berapa. Berarti kan kita bisa bilang ya si kurtetnya itu ya antara si 3 dan juga 4 karena kan ini diskrit toh. Jadi atau kita bisa bilang dari 3 sampai sama dengan 4 gitu. Jadi bisa di titik keduanya nilainya sama ya, dianggap sama. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari KPXY atau dia survive sampai K lalu meninggal di antara ketika dia sudah X plus K dan Y plus K dan 1 tahun kemudian gitu kan ya. Jadi sama saja dengan ininya apa namanya mungkin garis waktu yang dulu mungkin pernah adik-adik ketahui ya yang ini. Terus nah ini kita bisa tuliskan sebagai atau ini istilahnya conditional probability. Jadi
kondisionalnya apa? Ya ketika dia sudah survive sampai K tahun gitu. Jadi meninggal setelah 1 tahun setelah survive sampai K tahun itu berapa sih peluangnya gitu. Jadi itu yang ditanyakan sebenarnya. Nah, ini saya ambil dari referensi lain selain loss model, apa itu deh, Bowers gitu. Jadi di sini sebenarnya ini conditional probability. Kenapa? Yaitu tadi karena dia bersyaratnya dia harus survive sampai N tahun dulu. Kalau sebelumnya mungkin N ya, EK ya. Kalau ini N yang di notasi buku ini. Makanya di sini kalau adik-adik dulu di single life itu cuman ada N QX yang ya satu individu ya. Nah sekarang ya tinggal join life-nya di antara N sampai N+1 tuh seperti apa gitu. Jadi kita lihat, oh berarti kita hubungkan coba dengan mungkin peluang-peluang join life yang sebelumnya yang kita kenal gitu. Nah di sini tentunya conditional probability-nya kita bisa tahu bahwa dia adalah survival-nya ketika sampai N gitu. Kita kurangi dengan N+1 ketika si survival-nya sampai N+1. Jadi kita tahu istilahnya peluang yang diantaranya itu kan saya rasa ya sama ya seperti teori peluang sebelumnya yang dikemukakan sebelumnya juga yang QX tadi juga sama. Nah di sini ini pun kita buat yang ini yang di belakang ini seperti yang tadi ya. Jadi ini bentuk lain juga, adik-adik nanti juga bisa dapatkan gitu. Ini juga sama. Jadi ini dibentuk menjadi NPXY dikali PX plus N dan Y plus N, lalu kita sama kita keluarkan, lalu kita peroleh, oh ini kan merupakan QX gitu. Istilahnya ya gampangannya kalau saya mungkin dulu pernah jelaskan ke adik-adik, kalau cari istilahnya peluang meninggal dari N sampai N+1 berarti kan ya pasti dia survive dulu, jadi peluang hidup dulu gitu. Dia survive sampai N tahun, lalu kita kalikan dengan peluang meninggal seberapa lama gitu ya 1 tahun kan berarti ya meninggalnya di 1 tahun ketika usianya sudah mencapai X plus N dan juga Y plus N. Jadi sebenarnya konsep single life yang kemarin ya tetap kita gunakan tapi bedanya di sini ya tertanggungnya tambah 2 gitu istilahnya kayak gitu. Terus kalau independen, nah ini ya yang atas ini kita gunakan yang sifat-sifat yang independen tadi. Jadi yang gabungan atau yang bersama kita bisa asumsikan maksudnya masing-masingnya gitu. Tapi untuk NPXY ya. Jadi di sini dengan yang paling atas ini kita bisa jabarkan menjadi istilahnya peluang survive-nya masing-masing di waktu ke N kita kurangi dengan survive-nya masing-masing di waktu N+1. Tapi ini sekali lagi jika independent gitu. Jelas ini? Jadi sama saja ya, tinggal adik-adik nanti lihat kasusnya seperti apa. Oke, nah mungkin ini silakan mungkin dicoba dulu adik-adik. Jadi di sini ada TXTY. Ini maksudnya sama ya seperti T buka kurung X dan T buka kurung Y. Jadi sisa usia dari si X, sisa usia dari Y itu independen. Lalu adik-adik diminta untuk cari peluang kondisional tadi. Jadi si XY tadi tapi dia sudah survive sampai X plus 2 dan Y plus 2 dan meninggal di antara tadi X plus 2, Y plus 2 ditambah plus 1 lagi gitu. Jadi 1 tahun berikutnya dia peluang meninggalnya berapa sih gitu. Nah, di sini diketahui peluang-peluang masing-masingnya ya. Jadi ini independen berarti adik-adik bisa gunakan yang independen di sebelumnya. Nah, silakan coba dikerjakan dulu. Nanti bisa di-share dapat berapanya. Oke, silakan dicoba dulu. Sambil saya ini ya, saya cek absennya dulu kali ya. Sorry, malah saya stop share. Sorry deh, salah pencet. Saya klik dulu. Nah ini. Apakah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat Ibu. Oke, silakan sambil dikerjakan dulu ya. Saya cek Sikolanya.
Oke, sudah dicatat. Sudah dicatat adik-adik semua? Halo? Masih sementara, Ibu. Oke. Ibu itu 0,08 kan, Ibu? QX-nya. Harusnya ada 0 di depannya atau memang 0,8 aja? Iya betul, 0,08 Dek. Di depan titik ada nolnya. Baik Ibu, makasih. Oke, jadi itu penulisan dari bukunya ya. Jadi 0,08 kalau untuk QX, kalau QY 0,01 karena peluang toh jadi antara 0 dan 1 gitu. Oke, sudah ditulis deh sambil saya share screen presensi mungkin ya. Boleh? Boleh. Oke. Oke, silakan sambil absen juga ya adik-adik pakai barcode. Mohon infokan kalau ada yang sudah bisa. Kalau ada kendala pun mohon infokan juga ya. Maaf Bu, di saya belum muncul barcode-nya. Oh gitu? Oh ya, sebentar. Apakah sudah, Dek? Ternyata harus diklik. Oke, silakan, Dek.
Oke, apakah sudah? Oke, coba saya cek ya. Ahmad Fauzan, adakah? Hadir, Bu. Oke. Angelin Wisnu. Angelin Wisnu, tidak ada. Dimas Marianto. Dimas Marianto. Duyanti Ramadana. Hadir Ibu. Oke. Maulana Syarif. Sambil nyalakan videonya ya, Dek. Yang belum ada ini. Maulana Syarif tidak ada. Mautia Isa. Mautia Isa. Iza. Belum ada. Mikran Hidayat. Mikran Hidayat. Belum ada. Muh Alif. Nur Azari. Hadir, Bu. Oke. Kenapa namanya Alif bukan Alif? Bukan akun grup pakai, Bu. Oke, Alif. Terus Nov Syafira. Hadir Bu. Oke. Bisa nyalakan videonya, Dek. Oke, kelihatan ya Nov Syafira. Tadi Fauzan juga boleh, Fauzan? Tadi belum saya cek. Apa, Bu? Oke. Kenapa gelap-gelapan, Fauzan? Belum buka gorden. Oke lah. Yang lain ada yang belum saya panggil, Dek, atau yang belum self record? Sudah semua? Berarti ada berapa nih? Ada beberapa yang tidak ada ini ya. Infonya nanti mungkin kita cek lagi di akhir. Oke, ada yang sudah selesai tadi? Pakai yang mana? Ada yang sudah selesai? Pakai yang sebelumnya tuh? Masih mengerjakan, Bu. Oh, masih mengerjakan. Ya, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sudah, Bu. Siapa tadi yang open mic? Ternyata saya tidak open mic malan. Siapa yang sudah? Mau di-share langsung atau mau di-share di grup boleh? Ibu mau make sure dulu hasilnya itu 0,17. Coba ditampilkan dulu deh biar semuanya lihat toh. Dan saya juga bisa cek. Boleh, Alia? Atau siapa yang sudah bisa share screen langsung? Siapa itu? Gulam sudah Gulam? Sudah, Bu. Oh iya, boleh di-share deh. Saya kirimnya di grup saja ya, Bu. Boleh, boleh. Nanti saya download. Saya juga udah kirim di grup ya, Bu. Oh ya, oke. Nanti yang duluan ya saya. Oke, sudah ada punya Alia ya. Coba saya share. Share ini. Oke, kelihatankah?
Silakan kita amati bersama. Punya Alia. Pakai yang mana Alia? Pakai rumus yang tadi, Bu. Oke. Berarti 2px dikali 2py dikurang 3px dikali 3py. Oke, terus oke ini pakai hubungan yang tadi ya. 2px berarti px dikali px plus 1, terus 2py juga py dikali py plus 1. Oke. Terus yang di sini px dikali yang sebelumnya ya, Dek ya. Iya, Oke. Terus yang di bawah tinggal karena yang diketahui Ki ya kayaknya tadi ya. Berarti kamu pakai hubungan 1 dikurang Ki gitu ya, Kx. Iya, Ibu. Oke. Yang sebelah kanan juga kamu kurangi itu. Oke, yang lain gimana? Saya rasa sudah tepat ini. Ada yang sama atau sudah ada yang beda? Sama juga, Bu. Oke, sip. Berarti aman ya. Jadi adik-adik gunakan hubungan-hubungan peluang-peluang sebelumnya. Oke, good. Coba cek punya Gulam dulu. Oh, cocok. 0,1793. Oke, sip. Oke, nah kita lanjut. Satu lagi ya. Satu lagi. Mana tadi? Screenku. Aku entire screen saja ya. Oke, kelihatan, Dek. Kelihatan, Ibu. Oke. Jadi nextnya di sini adalah momen TXJ atau istilahnya kita cari kan TXJ itu kan pembaca ya. Jadi pembaca join live tadi status join live yang definisinya minimal dari TX dan TY. Nah, terus kalau ada pembaca ya sama mungkin sering dibahas ya bagaimana ekspektasinya dan bagaimana variansinya dari si pembaca itu gitu. Nah, di sini yang pertama kita asumsikan bahwa si TXJ-nya itu continue dulu. Jadi sisa usianya itu continue bukan yang discrete. Jadi adik-adik mungkin pernah dapatkan dulu di pengantar matematika aktuaria terkait ada istilah complete expectation of future lifetime. Gitu. Tapi di sini complete expectation of future lifetime-nya untuk yang status join life ya, ini kurang LIFE life, join life status. Saya ubah deh. Saya ubah ya, join live. Harusnya ada live-nya. Live. Nah, di sini kalau adik-adik ingat gitu terkait comeback expectation of future lifetime itu definisinya ya ekspektasi dari si pembacanya itu atau biasa dituliskan sebagai ada dotnya di atas gitu. Itu maksudnya kan ya ini ekspektasi dari si pembaca. Kalau dia join live kan berarti ya 2 orang ya, jadi ya TXY dan notasinya pun juga mengikuti ada nolnya, dotnya, dan XY itu yang menyatakan si join live-nya tadi. Nanti kalau ada survivor itu ada barnya gitu. Tapi kalau sekarang join live ya hanya XY-nya saja. Nah, definisinya bagaimana? Ya sama seperti definisi ekspektasi pada umumnya. Ya pembacanya T-nya dikali fungsi densitasnya. Nah, sekarang densitasnya apa ya? Densitasnya yang sudah kita dapatkan sebelumnya tadi, yang densitas join live ya. Jadi di sini TXY ini maksudnya ya densitasnya join live ya. Jadi bukan densitas gabungannya, bukan TXTY-nya, tapi ini sudah ke densitas join live-nya. Nah, atau bisa kita tuliskan sebagai integral 0 sampai tak hingga, karena ini terkait usia berarti kan paling minimal ya 0. Terus dari si TPXY, jadi TPXY tadi kalau ada diingat, yaitu tadi peluang si XY itu akan survive sampai T tahun gitu, atau mencapai X plus T dan Y plus T. Nah ini kita bisa dapatkan dengan ini gitu ya, cara mudah. Terus di sini tentunya selain ekspektasi dari si TY
TXY atau si join live ini ada variansi. Nah, kalau di variansi berarti kan kita perlu momen kedua, karena variansi itu ada ingat bahwa variansi itu dari suatu baca ya momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan dengan central moment ya. Mungkin adik-adik dulu kenal definisinya awalnya. Lalu di sini untuk momen keduanya berarti ya tinggal mengubah si bacanya jadi kuadrat, tapi densitasnya ya tentunya tetap. Densitasnya siapa? Densitasnya join live gitu. Jadi tetap kita gunakan densitas join live dengan hubungan-hubungan tadi. Bisa kita cari dari berbagai cara ya. Terus variansinya ya tinggal momen kedua yang kita dapatkan kita kurangi dengan momen pertama dikuadratkan. Itu saya rasa ya ini nanti kita akan tahu, oh ternyata variansi dari TXY itu sekitar berapa, dan mungkin nanti ada juga bisa dapatkan standar deviasinya bagaimana. Terus di sini TXY pun juga kita bisa dekati dengan diskrit ya. Jadi sisa usianya secara diskrit atau bulat gitu ya, counting. Nah, ini istilahnya mungkin adik-adik dulu juga pernah dikenalkan terkait courted expectation of future lifetime. Kenapa courted? Ya karena tadi peubahnya kan K besar gitu, diskrit toh. Jadi dia menghitung sisa usianya ya dengan basis bulat gitu ya, counting. Makanya di sini untuk ETXY-nya ya dengan notasinya mirip-mirip seperti tadi, tapi tidak ada bulatannya adik-adik. Jadi kalau itu istilahnya tadi complete expectation of life atau harapan hidup lengkap gitu ya biasanya untuk join life itu ada dotnya, tapi kalau tanpa dot itu maksudnya adalah yang diskrit, yang courted gitu ya. Rata-rata yang TXY tapi dia diskrit. Itu ya sama aja, ini definisi ekspektasi sama kalau kita jabarkan seperti yang tadi ya. Jadi K dikali densitasnya, atau kita bisa bilang ya sigmanya dari K-nya itu 1 sampai tak hingga dari KPXY itu berapa. Nah, itu nanti kita dapatkan nilai harapan hidupnya itu berapa tahun, istilahnya kan seperti itu. Lalu di sini temporary, bedanya di sini dengan yang istilah whole life ya ini. Kalau di sini ya hanya dalam jangka waktu tertentu, kira-kira harapan hidupnya berapa lama gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kita jumlahkan KPXY atau peluang tadi hidupnya dari 1 sampai jangka itu. Kira-kira dia akan bertahan hidup berapa lama. Kan kalau ETX tuh berarti kan ini kan rata-rata sisa usianya tuh berapa di waktu kedepannya akan berapa lama, atau ya biasanya berapa tahun gitu, berapa tahun lagi keduanya itu akan bertahan. Nah, itu bisa tercermin dari ini gitu ya. Terus nah ini latihan kedua. Jadi di sini ada TX dan TY. Jadi peubah TX TY independent. Lalu time to failure random variables. Jadi istilahnya ini ya, time to failure tuh menuju kegagalan gitu ya, waktu ada gagal gitu. Jadi ya kayak sisa usia atau sisa waktu menuju ke gagalnya itu. Jadi kan tadi saya bilang di awal mungkin ya belum tentu TXT itu ya sisa usia. Sebenarnya kalau kita perumum ya bisa menuju ke waktu ke eventnya gitu, entah itu gagal ataupun ya apakah mungkin erat kaitannya dengan survival kemarin ya, bisa eventnya kan macam-macam gitu. Misal terjangkit atau apa, yang penting ya sisa waktu dari yang titik awal sampai eventnya tuh berapa lama. Nah, itu yang bisa kita amati dari si individu X atau Y. Nah, ini dia bilangnya time to failure, berarti maksudnya waktu sampai dia gagal itu peubahacanya kita notasikan TX untuk si X dan TY untuk si Y. Lalu masing-masing peubahaca ini dia berdistribusi eksponensial dengan hazard rate atau apa ya, karena ini dia bilang time to failure berarti ya kayak laju mortalitas sebenarnya, tapi karena ini bukan kematian tapi ini kegagalan, berarti dia bilangnya ya hazard rate. Itu lambda X dan juga lambda Y. Lalu bagaimana expression atau ya formulasi untuk si ETXY, atau istilahnya ini ekspektasi dari si join life ya, join life-nya si TXTY-nya itu seperti apa.
Nah, silakan mungkin dicoba dulu bagaimana kira-kira. Berarti tadi kan kita bisa berangkat dari definisi ini. Apa itu definisinya? Definisinya tadi complete expectation of life. Kan ekspektasi apa tadi? Coba saya ini kan ya. Kira-kira ini discrete atau continue? Continue, Bu. Continue ya, cocok ini continue karena kan dia berdistribusi eksponensial dan tandanya pun di sini ada dotnya, berarti kan dia continue gitu. Berarti kalau kita dapatkan berarti tadi ekspektasi T XY gitu kan. Sama dengan apa tadi? Integral dari berapa? 0 Sampai tak hingga. sampai tak hingga siapa? T X ya. dikali, oh ya langsung kayak gitu juga boleh ya. Tapi gini, kenapa langsung TPXY? TPXY tadi kan sebenarnya mencerminkan ini ya, kalau kita apa itu namanya meninggal ya. Jadi mungkin atau istilahnya risikonya itu kematian gitu. Tapi kalau kita berangkat dari itu karena ini kan kan sebenarnya kita cari bagaimana densitasnya masing-masing. Tapi nanti mungkin ya bisa bermuara ke yang sama ya. Tapi kalau kita tadi berangkat dari sini, ini berarti kan F apa tadi? TXY. TXY T. atau UV gitu ya. Itu kan? Coba saya juga. Coba kita lihat dulu. Oh, T ring dalam T saja ya. Saya ulangi. Nah, di sini. DT. Nah, ini kan. Nah, FTT-nya dapat dari mana? Karena ini join live, sebenarnya kita bisa jabarkan jadi karena ini independen ya, berarti kan bisa kita jabarkan jadi masing-masing toh. Ini mungkin di sini ya. Ini tidak sama dengan. Tadi itu sama dengan, ini tanpa sama dengan. Bisa saya hapus enggak nih? Nah, FTT-nya si join live kalau independen berarti kita bisa bilang apa? F TX gitu ya. TX dikali apa T gitu boleh ya karena waktunya ke T toh dikali F apa T apa TY toh punya Y T. Nah gini kira-kira kita bisa tahu ini enggak FTX sama FTY bisa enggak dari eksponensial? Sebenarnya bisa toh? Bisa tidak? Bisa, Ibu. Bisa kayak gitu. Itu cara satu. Nanti adik-adik bisa dari sini bisa. Atau yang tadi, yang Rida, kalau tidak salah Rida ya, sampaikan ya tadi ya. Iya, Bu. Bisa dari TPXY juga, boleh. Ini salah satu cara. Jadi ini yang pertama. Nanti adik-adik bisa lihat satu ya, yang kuning. Enggak bisa lagi. Kukira bisa kayak di blok gitu. Yang kedua tadi pakai yang integral. Coba ini saya langsung TPXY ya, Rida tadi sampaikan. Itu langsung ke berat TPXY. Oke. Sorry kalau agak ribut ya Dek, karena saya jujur sedang di kafe, jadi kalau ada suara-suara musik mohon dimaklumi ya. Oke, nah ini yang Rida tadi sampaikan. Jadi apa tadi?
Jadi apa ini? Kalau TPX-Y independen berarti kan bisa kita tuliskan sebagai TPX dikali TPY gitu kan ya. Nah, pertanyaannya TPX itu siapa, TPY itu siapa kira-kira? Kalau kita ingat distribusi, siapa itu? Itu peluang apa sih sebenarnya itu? Peluang apa kira-kira? Itu tadi sudah. Survival. Nah, survival. Nah, ini sebenarnya kelihatannya. Nah, ini. Makanya di sini deh, ini kan survivalnya si X, yang ini survivalnya si Y gitu. Terus diingat lagi ini TPX itu kan sebenarnya survival. Ini pun juga survivalnya si Y. Ini sorry, salah ini saya. Harusnya ini Y ya. Ini harusnya Y. Nah, makanya bagaimana si survivalnya si kedua ini? Nah, tentunya bisa berangkat dari ya ini distribusi, eksponen distribusi. Kalau adik-adik tahu ininya apa densitasnya ataupun mungkin adik-adik tahu CDF-nya, nah kan bisa cari survivalnya gitu. Tinggal nanti dikalikan keduanya terus cari integralnya. Bisa seperti itu. Apakah bisa dicari? Silakan mungkin dicoba dulu ya. Oke, bisa dicoba ya. Saya lihat dulu. Saya izin ke toilet dulu boleh deh. Silakan sambil dicoba ya. Ternyata masih 5 menit. Tinggal 5 menit tidak terasa ya. Jadi silakan dicoba sedikit dulu ya. Nanti saya mungkin lanjutkan 5 menit lagi. 5-10 menit ya, sebentar. Silakan.
Oke, apakah sudah, Dek? Sorry agak lama karena ada kendala. Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai mungkin bisa di-share di grup nanti biar bisa dicek teman-teman apakah sudah betul atau belum. Apakah sudah ada yang dapat? Boleh di-share? Hasilnya berapa? Apa survival-nya si eksponensial? Halo? Dengan parameternya lambda X atau lambda Y. Ada yang sudah dapat? Oke, nanti silahkan saya tunggu ya, mungkin 1 jam ke depan. Kalau ada nanti saya tambah nilainya untuk di akhir nanti, gitu ya, kalau adik-adik berkenan. Terus, nah ini saya mau share next-nya. Saya share entire screen. Suara saya terdengar tuh, Dek? Terdengar Ibu. Oke. Nah, di sini terkait case study 2. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah tugas yang kemarin itu, soal latihan soal maksudnya. Nanti mohon dikerjakan soal 1 yang dihitung adalah distribusi gabungan, densitas peluang, dan seterusnya kovarian, koefisien korelasi. Dan ditambah dengan bagaimana fungsi distribusi, survival, dan juga harapan hidup lengkap untuk status join life-nya. Jadi untuk latihan 1. Berarti untuk soal 1 maksudnya ya. Soal 1 itu seperti apa? Soal 1 yang sebelumnya maksudnya ya. Jelas itu? Jadi distribusi itu CDF. Terus apalagi survival ya, survivalnya nilai harapan lengkap. Untuk status TXY berarti ya disesuaikan dia diskrit kalau ada dilihat di sini. Nah itu berarti ya disesuaikan ya untuk harapan lengkapnya atau harapan hidup lengkap. Berarti kan kalau kita lihat kata-katanya berarti kan dia pasti yang continue, yang ada dotnya gitu. Itu seperti apa? Terus, nah ini soal nomor 3. Saya minta adik-adik untuk cari paper gitu terkait join life status. Ini tugasnya individu ya, jadi per masing-masing dari adik-adik. Silakan cari paper dengan sumber yang kredibel, bisa adik-adik yang mungkin di Elsevier, di Scopus boleh, atau yang di Indonesia yang jurnal yang terindeks Sinta, pokoknya yang kredibel, yang membahas terkait join life status, entah itu preminya atau terkait penentuan premi ataupun reserving. Jadi adik-adik bisa salah satu saja gitu, bisa dari perhitungan premi dan juga reservingnya seperti apa. Dan maksimal mohon 5 tahun terakhir gitu ya publikasinya gitu. Dan apa saja yang dilihat gitu. Tentunya judul paper. Jadi ini istilahnya summary ya, summary dari paper yang adik-adik baca itu seperti apa, mohon diidentifikasi gitu. Judul papernya, penulisnya, sumber jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, data, hasil utama, kesimpulan, kelebihan, kekurangan, relevansi topik, dan referensi. Usahakan tiap individu berbeda gitu, kalau bisa. Nanti bagaimana ya caranya biar tidak sama gitu. Mungkin kita di list gitu mungkin ya. Nanti saya buatkan Google Drive gitu, jadi adik-adik bisa lihat siapa saja yang sudah mengambil topik itu gitu. Nanti mohon diganti gitu kalau sudah ada yang ambil duluan, ya adik-adik jangan ambil paper yang sama gitu maksud saya ya. Jadi mohon lihat ininya, drive yang saya buat gitu ya. Mungkin hari ini nanti akan saya buat setelah ini. Oke, apakah jelas itu? Nah, sudah. Jadi itu saja. Jadi ini case study 2 adik-adik. Jadi case study-nya itu sebenarnya tidak olah data ya. Jadi hanya mungkin melihat
perkembangan penelitian terkait join live ini. Jadi sudah sampai mana sih sebenarnya gitu. Mungkin adik-adik bisa kebayang nanti, harapan saya mungkin nanti bisa diangkat jadi topik tugas akhir adik-adik kalau memang tertarik gitu ya. Jadi kita kan bisa lihat, oh berarti penelitian terkini sudah sampai sini, nanti pengembangannya nanti kita kaitkan satu sama lain mau kemana gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi setidaknya walaupun nanti mungkin adik-adik juga tidak ambil topik skripsi ini, tapi tahu terkait bahasan join live status itu sebenarnya sudah dibahas dalam apa sih, atau pengeterapannya bagaimana, kasusnya tuh yang seperti apa. Nah itu harapan saya dengan membaca paper ini, nah adik-adik dan memahami paper yang adik-adik acu, nah itu bisa lebih paham terkait join live status. Nah untuk latihan-latihan soal, minimal yang itu tadi, yang satu soal, terus nanti akan saya tambah di pertemuan setelah lebaran ya, nanti akan kita latih dari awal sampai akhir gitu. Itu saja. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Nanti ini akan saya bagi di sekolah, mungkin ada kemarin yang tanya ke saya, materinya mau minta materi, coba cek di sekolah dulu ya, karena saya kalau tidak salah pekan lalu sudah saya upload yang pekan ke-5, jadi nanti yang pekan ke-6 juga akan segera saya upload ya, nanti silahkan cek saja di sekolah. Tapi kalau memang belum ada di sekolah, nah itu baru akan saya share kembali di sekolah lagi gitu. Oke, apakah dimengerti adik-adik? Kasih, coba saya belum lihat meeting. Ada yang bertanya? Oke, silakan Dek, angkat tangan. Siapa ini? Gulam. Itu 3 soal Bu yang case tadi dikerjakan secara individu Bu? Iya, secara individu ya, itu tugas individu. Oh iya Bu. Oke, jadi yang soal 1, 2 ya dikerjakan individu, yang 3 juga individu. Jadi per individu nanti harapan saya bisa beda-beda, nanti saya lihat nanti saya buatkan ini ya, mungkin Google Google Form yang bisa diedit-edit adik-adik gitu. Jadi bisa dilihat yang nomor 1 siapa, yang sudah istilahnya ambil papernya gitu dan mau baca paper itu. Boleh seperti itu? Tapi nanti kalau ada kesulitan, nanti bisa, kalau nanti coba dilihat dulu. Saya rasa banyak sih source-nya terkait status gabungan. Tapi kalau misal, semoga cukup ya untuk beberapa orang 30-an, 30 paper. Mungkin 5 tahun terakhir bisa, mungkin kalau kurang berarti bisa lebih lama lagi, boleh sekali gitu. Jadi kita lihat perkembangannya. Oke, apakah bisa dipahami itu Dek? Coba kasih reaction dong kalau dipahami. Oh ya. Ada yang menangis juga itu. Rohit, ada pertanyaan, silakan Rohit Dek. Deadline-nya setelah lebaran. Di latihan soal itu ya, di tanggal berapa tuh berarti? Di sekolah saja, iya, tidak fisik ya. Di tanggal berapa adik-adik? Di tanggal 8 saja ya. Karena nanti latihannya terkait tanggal 8 itu mungkin baru dilaksanakan. Kalau tanggal 7 kan masih libur toh. Nanti dikumpul tanggal 8 saja. Untuk tadi saya lihatnya di sekolah tenggatnya itu 11 April, Bu. Oh 11, ya itu nanti saya perbaiki ya. Karena kemarin ininya saya kepikiran mau studi kasus terkait data lagi, tapi kayaknya nanti malah terlalu ribet gitu ininya. Jadi saya switch jadi paper saja, sehingga bisa kayak per individu bisa kerja di tempat masing-masing gitu. Karena pasti pada maksudnya pasti pada sibuk berlebaran gitu. Saya mikirnya, saya pun juga kalau dikasih tugas analisis mungkin ya itu, mungkin next time aja ya untuk yang analisa. Jadi waktunya lebih singkat saya rasa kalau paper individu. Gitu. Apakah ada yang mau disanggah juga boleh sih? Atau mau tetap tanggal 11? Boleh, Bu. Oh boleh. Ya itulah
Apa nih, tanggal 8 saja deh, boleh deh. Cuman kan soalnya bisa dikerja dari kemarin, tinggal dilanjutkan. Terus tinggal paper saja. Papernya bisa dikerjakan dalam 1 minggu. Oh sedih ya? Atau saya extend 1 hari, tanggal 9. Gimana? Nego 10, astaga. Sudah deh, saya extend 1 hari saja ya, tanggal 9, 2, 3, 5, 9. Jadi mohon dikerjakan sebaik mungkin karena saya rasa itu tugasnya juga tidak terlalu sulit untuk meringkas gitu ya. Jadi yang penting adik-adik, dan saya harapkan adik-adik tidak pakai AI atau apa ya. Boleh itu sebagai referensi, tapi pahami betul. Nanti saya cek ketika latihan soal ya. Kalau adik-adik pokoknya sudah dikerjakan gitu ya. Apa yang sudah diambil, apa yang sudah diketahui dari situ itu. Karena saya tahu kalau ada AI juga yang bisa meringkas itu. Tapi saya harapkan adik-adik betul membaca paper itu semua ya. Nanti saya cek waktu pertemuan di tanggal 8 ya. Itu saja sih pesan saya. Oke, bisa dipahami? Nanti saya ubah di sekolahnya ya. Oke, nah semoga bisa dikerjakan dengan baik karena ya itu tadi. Itu bobotnya juga 15 kalau tidak salah. Jadi adik-adik mohon kerjakan sebaik mungkin itu ringkasannya. Jadi saya harapkan dengan membaca paper itu ya adik-adik sudah tahu aplikasinya gitu. Di Join Live itu sebenarnya bagaimana tuh kasus-kasusnya. Kan detail tuh kalau di paper tuh kan dari latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan dan juga saran itu ada gitu. Jadi future works-nya itu ada. Jadi nah itu mohon dipahami baik-baik, betul-betul dan diringkas dalam apa yang saya minta. Terus soalnya pun juga karena itu nanti tentunya akan modelnya seperti itu gitu untuk join live. Jadi silakan juga dikerjakan dengan baik. Itu saja adik-adik, kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, kalau tidak mungkin saya akhiri, bisa kasih jempol mungkin kalau sudah aman. Oke, ada yang masih bertanya? Oh, tidak ada. Oke, sudah aman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini untuk matematika aktuaria. Semoga bisa bermanfaat apa yang dibahas hari ini. Dan sampai jumpa di pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.